Bayangkan, kalian mengenal seseorang yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Rumahnya megah, mobilnya mewah, dan hidupnya tampak sempurna. Tapi, ada satu hal yang aneh. Setiap tahun, ada orang terdekatnya yang menghilang tanpa jejak. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada rahasia kelam yang disembunyikannya? Malam ini kita akan mengungkap kisah menyeramkan tentang tumbal hidup, harga mahal sebuah pesugihan, sebuah perjanjian gaib yang tak bisa dibatalkan. Satu kesalahan kecil saja, dan nyawa menjadi taruhannya. Benarkah pesugihan bisa memberikan kekayaan instan? Ataukah itu hanya jebakan yang berujung pada malapetaka? Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di sini, kalian akan menemukan kisah-kisah horor dan misteri yang tak hanya membuat merinding, tapi juga mengungkap fakta-fakta di balik dunia gaib. Jangan lupa like dan share agar lebih banyak orang tahu bahwa jalan pintas menuju kekayaan bisa berakhir dengan neraka. Siapkan mental kalian, karena cerita ini akan mengusik tidur kalian malam ini. Hujan turun deras malam itu. Langit tampak muram, seakan menangisi sesuatu yang tak terlihat. Di sebuah desa terpencil, seorang pria bernama Bramanto, atau biasa dipanggil Bram, tengah duduk termenung di teras rumahnya yang sederhana. Tatapan matanya kosong, pikirannya kacau. Dia sudah lelah hidup miskin. Warung kecil peninggalan orang tuanya tak lagi ramai. Hutang menumpuk. Istrinya Dewi sering sakit-sakitan. Dan yang paling membuatnya gundah, anaknya, Raka, membutuhkan biaya besar untuk operasi jantung. Harus ada cara, harus ada jalan keluar, gumamnya dengan suara bergetar. Di tengah keputusasanya, seorang pria tua bertubuh kurus dengan wajah penuh keriput tiba-tiba berdiri di depan gerbang rumahnya. Entah dari mana datangnya, pria itu mengenakan jubah hitam yang basah kuyup oleh hujan. Matanya menatap tajam ke arah Bram, seolah bisa membaca isi pikirannya. Kau ingin keluar dari kemiskinan, bukan? Suara pria tua itu dalam dan serak. Bram merinding. Bagaimana orang asing ini bisa tahu isi kepalanya? Saya tidak mengerti maksud Anda. Pria tua itu tersenyum samar, lalu mendekat. Datanglah ke hutan di pinggir desa tengah malam nanti. Akan kutunjukkan jalan pintas menuju kekayaan. Sebelum Bram sempat bertanya lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja, seolah ditelan gelapnya malam. Rasa penasaran bercampur putus asa membuat Bram akhirnya mengikuti perkataan pria tua tadi. Ia berjalan sendirian menembus hutan lebat di tepi desa, diterangi hanya oleh cahaya bulan samar yang sesekali tertutup awan. Semakin dalam ia melangkah, udara terasa semakin dingin. Suara hewan malam mendadak menghilang. Hanya ada suara langkah kakinya sendiri dan desiran angin yang terdengar seperti bisikan. Tak lama, Bram melihat sebuah gua besar di tengah hutan. Pintu gua itu dihiasi simbol-simbol aneh yang seolah bergerak dalam kegelapan. Di depan gua, pria tua tadi sudah berdiri menunggunya. "Kau sudah siap?" tanya pria itu tanpa ekspresi. Bram menelan ludah. Ia tidak yakin, tapi ia sudah melangkah sejauh ini. Ya, pria tua itu meraih tangan Bram dan meletakkan sesuatu di telapaknya. Sebuah koin emas kuno dengan ukiran menyeramkan. "Masuki gua ini. Ingat satu hal, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Bram menggenggam koin itu erat dan melangkah masuk. Begitu melewati gerbang gua, hawa di dalam terasa lebih dingin, hampir membekukan. Bau anyir menusuk hidungnya. Ia bisa melihat sisa-sisa lilin yang sudah meleleh di sepanjang dinding.
seperti bekas ritual yang dilakukan berulang kali. Di dalam gua, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki yang mengikuti, bisikan-bisikan samar yang menyebut namanya, dan suara erangan yang datang entah dari mana. Dada Bram berdebar kencang. Lalu, dari ujung kegelapan, muncul sesuatu, sesosok makhluk tinggi berbulu dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengulurkan tangannya yang panjang ke arah Bram. Kau ingin kaya? Berikan yang paling berharga dalam hidupmu. Bram tersentak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir apa yang akan diminta darinya. Dan sebelum ia bisa berbuat sesuatu, tiba-tiba terdengar suara. Suara anaknya, Raka, memanggil namanya dari belakang. Tangan Bram gemetar. Ia teringat pesan pria tua tadi. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Tapi itu suara Raka, anaknya yang sedang sakit. Di rumah, bagaimana mungkin? Bram berdiri kaku di dalam gua yang gelap dan lembab. Napasnya memburu, jantungnya berdetak liar. Suara Raka terdengar jelas memanggilnya dari belakang. Ayah, tolong aku. Itu suara anaknya, suara yang sangat ia kenal. Tapi sesuatu di dalam dirinya berteriak. Jangan menoleh. Teringat akan pesan pria tua misterius tadi. Bram mencoba mengabaikan suara itu. Tapi semakin ia diam, suara Raka semakin memilukan. Terdengar seperti menangis kesakitan. Ayah, sakit, tolong. Bram menggertakkan giginya, tangan mengepal kuat. Butiran keringat menetes dari dahinya. Ini hanya tipu muslihat, katanya dalam hati, mencoba menguatkan diri. Namun tiba-tiba sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Suara itu berubah. Dari suara lembut anaknya, suara itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang dalam, kasar, dan tak berperasaan. Kenapa tidak menoleh, Bram? Kau tidak sayang anakmu. Suara itu bergema di seluruh gua, seolah ada ribuan makhluk yang berbisik di sekitarnya. Bram memejamkan mata erat. Kakinya hampir kehilangan tenaga. Lalu, sesuatu menyentuh bahunya. Jari-jari kurus, dingin, dan kasar mencengkeram bahunya. Bram sontak merinding. Seluruh tubuhnya menegang. Beraninya kau datang ke tempat ini tanpa membawa persembahan. Suara berat itu kini terdengar tepat di depan wajahnya. Bram membuka matanya perlahan. Di hadapannya berdiri sesosok makhluk tinggi berbulu lebat, bermata merah membara, dan bertaring panjang. Bau busuk menyengat keluar dari tubuhnya. Bram ingin berlari, tapi kakinya terkunci di tempat. Aku bisa memberimu kekayaan, Bram. Makhluk itu berbicara dengan suara serak dan mengerikan. Tapi kau harus menyerahkan sesuatu sebagai gantinya. Bram menelan ludah. Apa yang kau inginkan? Suaranya bergetar. Makhluk itu menyeringai. Tumbal. Kata itu menggema di dalam gua, bergema hingga membuat telinga Bram berdenging. Kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Kembali. Bram merasa tenggorokannya tercekat. Ada bekas tumbal, matanya membelalak. Makhluk itu menunduk mendekatinya, lalu berbisik di telinganya dengan suara yang dingin. Anakmu, Raka. Bram tersentak mundur, dadanya bergemuruh. Tidak, aku tidak akan menyerahkan anakku. Makhluk itu tertawa, tawa yang begitu dalam, menggetarkan seluruh gua. Lalu untuk apa kau datang ke sini, Bram? Kau mau kaya, bukan? Mau terbebas dari hutang? Mau istrimu sembuh? Mau hidupmu berubah? Semua itu butuh pengorbanan. Bram menggeleng lemah, tapi suara di dalam kepalanya mulai berbisik-bisik. Benarkah hanya itu caranya? Pikiran tentang kehidupan yang sulit, tentang Dewi yang sakit, tentang Raka yang butuh operasi. Semua berkecamuk dalam benaknya.
Sementara makhluk itu terus mendekat, menyodorkan sesuatu kepadanya. Sebuah belati kuno dengan ukiran mistis. Bunuh anakmu sendiri, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Bram menatap belati itu dengan mata membelalak. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Aku tidak bisa. Makhluk itu menyeringai. Kalau begitu, kau tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tiba-tiba, suara erangan terdengar dari dalam gua. Dari dalam kegelapan, sosok-sosok lain mulai bermunculan, puluhan, bahkan ratusan. Mereka adalah orang-orang yang telah gagal dalam perjanjian pesugihan. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam legam, tubuh mereka kurus kering. Mereka semua berjalan perlahan ke arah Bram. Dengan tangan terulur, Bram mundur beberapa langkah. Jantungnya nyaris meledak karena ketakutan. Aku harus keluar dari sini. Tapi jalan keluar telah menghilang. Gua itu telah berubah menjadi labirin kegelapan yang tak berujung. Bram kini terjebak. Dan iblis itu belum selesai menagih harga dari perjanjiannya. Bram merasa napasnya semakin berat. Gua yang tadi sunyi kini dipenuhi suara-suara aneh yang menggema di setiap sudut. Bayangan-bayangan samar tampak bergerak di dinding gua, seolah mengawasinya. Ia melangkah mundur, mencoba mencari jalan keluar. Tetapi semakin dalam ia berjalan, semakin gelap sekelilingnya. Batu-batu di lantai gua terasa lebih dingin, seakan menyerap kehangatan dari tubuhnya. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, terdengar suara pelan namun tegas. Bram, kau tidak sendiri. Bram tersentak. Suara itu terdengar akrab, tetapi ia tidak bisa mengenali siapa pemiliknya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tetapi tidak ada siapapun. Ketika ia melangkah lebih jauh, mendadak udara di sekelilingnya berubah. Suhu turun drastis, dan kabut tipis mulai menyelimuti gua. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya redup, sebuah harapan atau jebakan. Bram menelan ludah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa diam di tempat ini selamanya. Dengan langkah hati-hati, ia bergerak menuju cahaya itu. Semakin dekat, suara langkah kaki lain mulai terdengar di belakangnya. Tap, tap. Bram berhenti. Suara itu juga berhenti. Jantungnya berdegup semakin cepat. Perlahan, ia berbalik. Di sana, di dalam kabut yang semakin tebal, sesosok bayangan tinggi berdiri. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata redup yang berkilat samar. Apa yang kau inginkan? Tanya Bram dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat satu tangannya, dan tiba-tiba sesuatu berkilauan di udara. Sebuah benda kecil yang dilemparkan ke arah Bram. Bram refleks menangkapnya. Saat ia melihat lebih dekat, benda itu ternyata sebuah kunci tua dengan ukiran aneh. Apa ini? Tanyanya lagi. Sosok itu akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan bergema. Kunci pilihan. Pilih dengan bijak, Bram. Satu jalan akan membawamu keluar. Satu lagi akan mengikatmu di sini selamanya. Seketika, di sekitar Bram muncul dua pintu batu yang sebelumnya tidak ada. Salah satu bercahaya redup, sementara yang lainnya gelap gulita. Bram menoleh ke sosok bayangan itu, tetapi makhluk tersebut telah menghilang. Ia kini dihadapkan pada pilihan. Haruskah ia mengambil risiko dan membuka salah satu pintu, atau tetap di sini tanpa kepastian? Tangannya meremas kunci itu erat. Waktu terus berjalan, dan Bram tahu ia harus segera memutuskan. Bram berdiri di antara dua pintu batu yang menjulang di hadapannya. Napasnya tersengal. Tangannya masih menggenggam erat kunci tua yang diberikan oleh sosok misterius tadi. Salah satu pintu bercahaya redup, sedangkan yang lain gelap gulita, seolah menelan segala cahaya yang mendekatinya. Satu jalan akan membawamu keluar.
Satu lagi akan mengikatmu di sini selamanya. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Ia harus memilih. Namun bagaimana jika pilihannya salah? Bram menelan ludah, mencoba mengendalikan ketakutannya. Perlahan, ia mendekati pintu yang bercahaya redup. Tangannya terulur, kunci di genggamannya bergetar seolah bereaksi dengan sesuatu di dalam pintu. Saat ia memasukkan kunci ke dalam lubangnya, udara di sekitar mendadak berubah. Krek, pintu itu bergetar. Suara gesekan batu mengisi ruang gua yang sunyi. Cahaya dari pintu semakin terang, menyilaukan matanya. Bram menutup mata sesaat. Saat ia membuka kembali, sebuah lorong panjang terbentang di depannya, dipenuhi kabut tipis yang melayang perlahan. Tidak ada jalan lain. Ia harus maju. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki lorong tersebut. Setiap langkahnya menggema, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Namun saat ia semakin jauh, sesuatu yang aneh terjadi. Lorong itu terasa semakin sempit. Dinding di kedua sisinya bergerak perlahan, seakan ingin menghimpitnya. Bram mempercepat langkahnya. Namun lorong itu semakin gelap. Cahaya yang tadi terlihat kini meredup. Tiba-tiba, suara bisikan memenuhi udara. Bram, kau pikir kau bisa keluar? Bram berhenti, matanya mencari sumber suara, tetapi hanya ada kabut tebal di sekelilingnya. Bisikan itu semakin banyak, semakin dekat. Kembali, kembali. Tidak ada jalan keluar. Bram menggeleng, mencoba mengusir suara-suara itu. Tidak, aku akan keluar dari sini, serunya. Ia mulai berlari, semakin cepat, mencoba melewati lorong itu sebelum semuanya terlambat. Namun saat ia hampir mencapai ujung, sesuatu menarik kakinya. Bram tersungkur, tangannya meraba-raba lantai berbatu, tetapi sesuatu yang dingin melilit pergelangan kakinya. Sebuah tangan hitam yang muncul dari dalam lantai. Bram berusaha menendang, tetapi cengkraman itu semakin kuat. Dari dalam kabut, bayangan mulai muncul. Wajah-wajah samar dengan mata kosong menatapnya. Senyum mereka mengerikan. Kau milik kami sekarang. Bram berjuang, meronta sekuat tenaga. Ia tidak akan menyerah. Dengan satu gerakan cepat, ia meraih sesuatu di dalam sakunya. Kunci itu. Ia ingat sesuatu. Pintu kedua. Mungkin itu bukan jalan buntu. Dengan sekuat tenaga, ia merobek cengkraman yang menahannya dan berlari kembali ke arah pintu awal. Dan di tengah jalur itu, setibanya di sana, tanpa ragu, ia memasukkan kunci ke pintu gelap yang tadi ia abaikan. Kerek. Pintu itu terbuka, namun yang ada di dalamnya bukan sekadar lorong, sebuah jurang. Jurang yang dipenuhi bayangan hitam yang bergerak liar. Di tengah kegelapan itu, ada sesuatu yang bersinar. Sebuah jalan keluar. Bram menatap jurang itu dengan ragu. Namun suara langkah kaki di belakangnya semakin mendekat. Bayangan-bayangan itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia harus memilih, melompat ke dalam kegelapan atau menghadapi mereka. Dengan napas tertahan, ia mengepalkan tangan. Lalu Bram melompat. Bram jatuh ke dalam jurang yang gelap. Angin dingin menampar wajahnya, dan telinganya dipenuhi suara desisan aneh yang seolah berbisik tepat di sampingnya. Jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba melihat sekeliling, tetapi yang ada hanyalah kegelapan pekat yang seakan ingin menelannya. Kemudian sesuatu terjadi. Brak! Tubuhnya menghantam permukaan keras. Napasnya hampir terhenti. Rasa nyeri menjalar di seluruh tubuh. Namun, anehnya, ia masih hidup. Dengan susah payah, Bram membuka matanya. Ia kini berada di sebuah ruangan batu yang luas, diterangi oleh obor-obor tua yang berkedip-kedip. Ruangan itu kosong, kecuali satu hal. Sebuah cermin besar berdiri di tengah ruangan.
Bram menelan ludah. Ada sesuatu yang aneh dengan cermin itu. Refleksi di dalamnya tidak sama dengan dirinya. Sosok dalam cermin itu tersenyum. Namun Bram sendiri tidak sedang tersenyum. Perlahan, sosok itu mengangkat tangannya dan mengulurkan jemarinya keluar dari cermin. Bram terpaku. Bayangannya sendiri kini keluar dari cermin, berdiri tepat di hadapannya. Sosok itu memiliki wajahnya, tetapi matanya kosong, hitam pekat, seperti jurang tanpa dasar. Akhirnya kita bertemu. Suara sosok itu terdengar seperti bisikan yang bergema di seluruh ruangan. Bram mundur selangkah. "Siapa engkau?" Sosok itu tertawa pelan. Aku adalah kau yang seharusnya." Tiba-tiba obor-obor di sekeliling mereka padam, menyisakan satu cahaya redup yang berasal dari cermin. Bayangan itu mendekat. "Sudah waktunya, Bram. Kau lelah, bukan? Biarkan aku mengambil alih. Aku bisa membuat semua lebih mudah." Bram menggeleng. "Aku tidak mengerti." Sosok itu menyeringai, lalu berbisik, "Kau tidak perlu mengerti. Cukup, serahkan dirimu." Sekelebat sosok itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Bram tersentak. Ia berusaha menghindar, tetapi bayangan itu sudah mencengkeram pergelangan tangannya. Tubuhnya langsung terasa dingin. Kegelapan merayapi kulitnya, perlahan merambat ke seluruh tubuh. Bayangan itu mendekatkan wajahnya ke telinga Bram dan berbisik, "Mulai sekarang, aku adalah kau." Bram meronta sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman bayangan itu. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman dingin yang merayap di kulitnya. Tubuhnya mulai terasa berat. Kegelapan yang menjalar dari tangan bayangan itu kini hampir menelan separuh tubuhnya. "Jangan melawan, Bram. Ini sudah takdirmu." Suara bayangan itu terdengar semakin jelas, seolah berbisik langsung di dalam kepalanya. Bram menggeleng, berusaha mengusir suara itu. Ia tidak boleh menyerah. Dengan sisa tenaga, ia menendang bayangan itu sekuat mungkin. Tendangannya berhasil membuat cengkeraman di tangannya sedikit melemah. Saat itu juga, Bram melihat sesuatu. Cahaya. Jauh di belakang cermin, ada sebuah celah kecil yang memancarkan cahaya redup. Bram tidak tahu apa itu, tetapi ia yakin satu hal. Ia harus menuju ke sana. Dengan kekuatan terakhirnya, Bram menarik napas dalam dan menerjang ke arah celah cahaya itu. Bayangan itu berteriak marah, "Kau tidak akan lari." Tiba-tiba, bayangan itu berubah menjadi asap pekat yang melingkari tubuh Bram, berusaha menyeretnya kembali. Cahaya semakin dekat. Hanya sedikit lagi, tepat saat bayangan itu hampir menelannya sepenuhnya, Bram melompat ke dalam cahaya. Blam, seketika semuanya menjadi putih. Bram terbangun. Ia tersentak dan mendapati dirinya terbaring di tengah hutan dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di pelapisnya. Tubuhnya gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Ia menatap ke sekeliling. Hutan itu terlihat sama seperti saat ia pertama kali masuk, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Suasana terasa lebih hening, terlalu hening. Ia mencoba berdiri, tetapi kepalanya terasa berat. Lalu ia melihat sesuatu di tanah di sampingnya. Sebuah cermin kecil, dan yang lebih mengerikan, refleksi di dalam cermin itu sedang tersenyum. Meskipun Bram tidak sedang tersenyum, Bram menatap cermin kecil di tangannya. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan atau ilusi, tetapi refleksi itu tetap tersenyum.
senyuman yang bukan miliknya. Perlahan, refleksi itu mulai bergerak sendiri. Mata Bram di dalam cermin berkedip, padahal ia sama sekali tidak berkedip. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa kau?" bisiknya dengan suara serak. Refleksi itu semakin menyeringai, lalu membuka mulutnya dan berbisik dengan suara yang sama, persis dengan suara Bram. "Aku adalah kau, dan kau adalah aku." Bram terhuyung mundur, cermin itu hampir terjatuh dari tangannya. Namun sebelum ia bisa membuangnya, bayangan dalam cermin itu mengangkat tangannya, dan anehnya, tangan Bram yang asli ikut terangkat tanpa kendali, seperti ada sesuatu yang menguasainya. Tidak, ini tidak mungkin. Refleksi itu tertawa kecil. Suara tawanya menggema di kepalanya. "Kau pikir bisa lolos dari kami, Bram?" Bram merasakan tubuhnya semakin berat. Matanya terasa lelah, pikirannya kabur. Sebuah suara lain berbisik di kepalanya, "Tinggalkan saja tubuh ini, istirahatlah." Ia menggeleng kuat, mencoba melawan. Namun refleksi itu kini perlahan keluar dari cermin, seperti asap hitam yang merembes keluar, dan mulai membentuk sosok yang menyerupai dirinya. Hanya saja, wajah sosok itu lebih pucat, matanya lebih gelap, dan senyumannya lebih lebar dari yang seharusnya. Saatnya berganti tempat Bram. Tiba-tiba, tubuh Bram terasa tertarik ke dalam cermin. Bayangannya yang gelap melangkah keluar, sementara Bram merasakan dunia di sekitarnya berputar. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan. Perlahan, ia merasakan dirinya masuk ke dalam cermin, terperangkap dalam kegelapan tanpa batas. Dan di luar sana, bayangannya yang baru berdiri tegak, meregangkan tubuhnya, dan tersenyum puas. Ia kini bebas. Dan Bram kini hanya bayangan, terjebak di dalam cermin. Bayangan Bram yang kini menjadi dirinya melangkah dengan tenang. Matanya menyapu ruangan, merasakan kebebasan yang telah lama diidamkannya. Senyum tipis masih menghiasi wajah pucatnya. Di dalam cermin, Bram menatap dengan mata melebar. Tangannya menempel di permukaan kaca yang dingin. Ia berusaha mengetuk, berteriak, tetapi suara itu hanya menggema di dalam cermin, tanpa bisa terdengar oleh siapapun. "Hei Bram, kamu kenapa?" Sinta muncul di ambang pintu kamar, melihat Bram yang baru dengan pandangan curiga. Ada sesuatu yang berbeda, terlalu berbeda. Sinta, aku hanya merasa sedikit pusing," ujar bayangan Bram. Suaranya tetap mirip, tetapi ada sesuatu yang hampa di dalamnya. Sinta mengernyit. "Kau yakin wajahmu terlihat aneh?" Bram dalam cermin berusaha menarik perhatian Sinta. Ia menggedor permukaan kaca, tetapi yang terlihat hanyalah bayangannya sendiri, tak lebih dari refleksi biasa di mata Sinta. Bayangan Bram tersenyum semakin lebar. "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." Tapi Sinta tidak bodoh. Saat Sinta beranjak pergi, ia melihat pantulan di cermin sekilas, dan matanya melebar. Refleksi di cermin tidak bergerak selaras dengan Bram. Detik itu juga, jantungnya mencelos. Bram di depannya bukanlah Bram yang ia kenal. Sinta kembali menatap cermin. Ada Bram di dalamnya, wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan, bibirnya bergerak seperti meneriakkan sesuatu, tetapi Sinta tak bisa mendengarnya. Sinta mundur selangkah, lalu menatap Bram di hadapannya dengan penuh kewaspadaan. "Siapa kau?" Bayangan Bram menghela napas dramatis, lalu menyeringai. "Kau terlalu pintar untuk ukuran manusia biasa, Sinta. Sayang sekali." Tiba-tiba, lampu kamar berkelap-kelip. Angin dingin berembus dari entah di mana. Sinta bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dengan cepat,
Sinta meraih cermin kecil di atas meja dan menatapnya lekat-lekat. Bram, kalau kau bisa mendengarku, beritahu aku caranya mengeluarkanmu. Di dalam cermin, Bram berusaha berbicara. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke bibirnya, lalu menulis sesuatu di permukaan kaca. Pecahkan cermin, tapi sebelum Sinta bisa bergerak, bayangan Bram mencengkeram pergelangan tangannya. Jangan ikut campur, Sinta. Ini urusan kami. Sinta menggigit bibirnya. Aku tak peduli siapa atau apa kau. Yang jelas, kau bukan Bram. Ia meraih vas bunga di meja, lalu melemparkannya ke arah cermin besar di dinding. Prangge. Cermin itu pecah berkeping-keping. Seketika, ruangan berguncang. Bayangan Bram menjerit. Asap hitam mengepul dari tubuhnya. Di dalam cermin, Bram merasakan genggaman tak kasat mata yang menahannya mulai melemah. Ia melihat celah kecil terbuka di antara kepingan kaca yang pecah. Sebuah jalan kembali. Tanpa berpikir dua kali, ia melompat ke arah celah itu. Bayangan Bram meronta, berusaha bertahan, tetapi kekuatannya semakin melemah. Asap hitam mulai menyelimuti tubuhnya, menariknya kembali ke dunia asalnya, ke dalam cermin yang kini retak dan bergetar. Sinta melihat Bram asli terjatuh ke lantai, terengah-engah. Sementara itu, bayangan jahatnya menjerit sebelum akhirnya tersedot ke dalam kepingan kaca terakhir dan menghilang. Hening, Sinta segera berlutut, membantu Bram bangkit. Kau baik-baik saja? Bram masih terengah, tetapi ia mengangguk. Matanya menatap ke arah kepingan cermin yang tersisa, dan yang ia lihat hanyalah refleksi dirinya yang sebenarnya. Tak ada lagi bayangan yang menyeramkan. Ia telah kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah bayangan Bram benar-benar telah lenyap? Ataukah ia masih mengintai dari balik cermin, menunggu kesempatan untuk kembali? Mungkinkah ini belum benar-benar berakhir? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka cerita ini dan ingin lebih banyak kisah horor yang bikin merinding, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Karena siapa tahu, kisah selanjutnya bisa lebih dekat dengan kalian daripada yang kalian bayangkan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.